dahulu. Dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah Iya, membantu. Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, kita baik, Bu. Siapa yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Ada Waskar. Ada Ibu. Nah, kenapa pada enggak berapa? Anak-anak Tanpa keterangan, Bu, nggak tahu, Bu. Oh ya sudah. Kalian sudah siap belajar? Siap. Ya, silakan dibuka buku paketnya dan alat tulisnya di atas meja. Iya, Bu. Kalian masih ingat tidak dalam pembelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Iya, ini tentang usaha. Iya. Masih ingat pengertian usaha itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Usaha adalah suatu tindakan atau perbuatan yang menimbulkan perubahan energi, Bu. Iya, betul. Hari ini kita akan mempelajari materi yang masih ada kaitannya dengan usaha, yaitu akan mempelajari materi tentang energi. Coba kalian amati pada gambar. Untuk gambar yang pertama, itu peristiwa apa, anak-anak? Orang berjalan, Bu. Sedang berjalan, Bu. Berlari, Bu. Lari, Bu. Berlari. Nah, kenapa orang itu bisa berlari atau berjalan? Itu karena ada apa nih? Energi, Bu. Iya, betul sekali, Nina. Tepuk tangan buat Nina. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar apa, anak-anak? Sepeda, Bu. Sepeda. Orang yang kayu sepeda, Bu. Mengendarai. Iya, betul sekali. Nah, mengapa orang itu dapat mengayuh sepeda? Adanya energi, Bu. Iya, betul sekali. Sebenarnya penting tidak sih yang belajar energi itu? Penting, Bu. Iya, penting karena energi itu merupakan salah satu sumber kehidupan ya, anak-anak. Dengan adanya energi, manusia itu dapat bergerak, berjalan, kemudian dapat beraktivitas. Juga kalian kan dapat pergi ke sekolah dengan menggunakan energi tersebut. Kemudian materi pada hari ini yaitu kita akan mempelajari konsep energi yang meliputi pengertian energi, bentuk-bentuk energi. Nah, bentuk-bentuk energi ini ada 4. Yang pertama energi potensial, kemudian energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan eksperimen, peserta didik dapat menjelaskan konsep energi. Kita akan mempelajari materi energi ya, anak-anak. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja, atau juga kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, energi ini biasanya disebut daya atau biasanya orang menyebutnya dengan kekuatan. Nah, misalnya apa untuk melakukan suatu usaha ini atau yang biasa disebut energi ini? Contohnya Nina dari rumah ke sekolah itu dia berusaha gitu dengan mengendarai motor atau mengendarai sepeda. Kemudian kita akan mempelajari bentuk-bentuk energi. Nah, bentuk-bentuk energi itu ada berapa, anak-anak? 4, Bu. Apa saja? Energi potensial, energi kinetik, dan energi listrik. Kimia juga. Kemudian yang pertama energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena bentuknya, karena susunannya, atau karena posisi atau tempatnya. Nah, berdasarkan jenisnya itu energi potensial dibagi menjadi 2. Yang pertama energi potensial elastis, di mana energi potensial elastis ini adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Coba anak-anak kita tarik
Ibu itu putus, Ibu. Ya tidak apa-apa. Nah, pada kali ini merupakan contoh energi potensial elastis, di mana semakin jauh peregangan dan penekanannya maka semakin besar energinya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar di sini. Itu gambar apa? Perperan. Ya, perperan itu merupakan salah satu contoh energi potensial elastis. Jadi dia itu dapat melakukan peregangan dan penekanannya. Maka itu dia sebagai salah satu contoh energi potensial elastis. Yang kedua yaitu energi potensial gravitasi bumi. Nah, energi ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Ini gambar apa, anak-anak? Jatuh dari pohonnya ya. Nah, gravitasi bumi atau salah satu gaya yang menimbulkan energi potensial. Semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, maka semakin besar energi potensial gravitasinya. Misalnya kita menjatuhkan penghapus. Ini merupakan salah satu contoh energi apa, anak-anak? Potensial bumi. Karena di dalam penghapus ini memiliki massa benda, kemudian memiliki percepatan ketika dia itu dijatuhkan. Nah, di sini terdapat rumus energi potensial, di mana rumusnya itu F sama dengan M kali G kali H. F itu merupakan energi potensial di mana satuannya adalah joule. Sedangkan M sama dengan massa benda, satuannya itu kilogram. Sedangkan G itu percepatan gravitasi bumi dengan satuannya itu meter per sekon kuadrat. Kemudian H itu ketinggian benda, satuannya meter. Di sini ada latihan soal. Sebuah benda bermassa 2 kg berada pada ketinggian 5 meter dengan kecepatan gravitasi buminya itu 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi potensial gravitasi benda tersebut? Ada kakak yang mau mengerjakan? Iya, silahkan begini. Sudah betul anak-anak? Betul, Pak. Ya, terima kasih Rindy. Kemudian selanjutnya yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak naik. Ini contohnya yaitu seseorang yang sedang mengayuh sepeda. Nah, di mana energi kinetik ini adalah energi yang terjadi ketika materi atau suatu benda itu dapat berpindah atau bergerak. Misalnya, benda itu berjalan dari rumah sekolah. Kemudian rumus energi kinetik, di mana energi kinetik sama dengan setengah kali M kali P kuadrat. Nah, EK di sini merupakan energi kinetik dengan satuannya itu joule. Sedangkan M itu massa benda dengan satuannya itu kilogram. Sedangkan P itu adalah kelajuan. Satuannya itu meter per sekon kuadrat. Di sini ada latihan soal sebuah mobil dan pengendara bermassa 200 kg sedang bergerak dengan kelajuan 60 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi kinetik benda tersebut? Adakah yang mau menjawab? Aku belum. Ya, silakan sekarang. Gimana, sudah betul anak-anak? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Nur Sekar. Selanjutnya yaitu energi kimia. Nah, energi kimia itu adalah energi yang terkandung dalam suatu zat.
Coba perhatikan ini gambar apa anak-anak? Makanan sayur. Iya, ada makanan, sayur-sayuran semuanya lengkap di situ ya. Nah, di dalam makanan ini terkandung apa saja komponennya? Vitamin. Iya, betul Nina. Karbohidrat. Iya, betul. Kemudian apa lagi? Protein. Iya, betul sekali. Nah, kalian tahu nggak sih mekanismenya? Makanan itu dapat diubah menjadi energi. Jika diserap oleh Iya, betul. Makanan yang diserap oleh tubuh itu akan diubah dan akan menghasilkan energi. Nah, coba kalian perhatikan ini gambar apa anak-anak? Lampu. Iya, gambar lampu bohlam ya. Lampu bohlam ini merupakan contoh energi listrik, di mana energi listrik adalah energi yang memiliki muatan listrik dan arus listrik. Kalau misalkan tidak ada energi, apakah dapat menyalakan lampu? Tidak. Energi itu dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, di mana bohlam lampu merupakan salah satu energi yang tadinya energi listrik kemudian diubah menjadi energi cahaya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya Bu, Ya, silakan Farija. apakah semua makhluk hidup membutuhkan energi Bu? Coba kalian ada yang tahu tidak apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan energi? Iya Bu. Nah, kenapa makhluk hidup itu membutuhkan energi? Supaya dapat beraktivitas Bu. Iya, betul sekali Nina. Tepuk tangan buat Nina. Makhluk hidup itu sangat membutuhkan energi untuk kehidupannya, di mana kan makhluk hidup itu kan perlu makan gitu, perlu minum untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan praktikum. Dipersilakan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan. Dibagi berapa kelompok Bu? Dibagi menjadi 2 kelompok. Sama-sama. Kelompok 1 yang mana? Saya Bu. Ibu bacakan dulu ya langkah kerjanya itu. Kalian ambil sebuah tapel, kemudian letakkan batu pada tempatnya. Kemudian tarik tapel sejauh 10 cm dari keadaan semula. Kemudian lepaskan pegangan pada batu sehingga batu terlempar ke depan. Perhatikan di depan kamu agar tidak membahayakan orang lain. Berapa jauh batu terlempar dari awalnya? Coba kalian nanti ukur dan isikan pada tabel yang telah dibuat. Ulangi langkah nomor 2 dengan jarak tarikan ke tapel sejauh 12 cm dan isikan pada tabel. Kemudian kalian tuliskan dan simpulkan hasil percobaan atau praktikum yang kalian buat. Sudah jelas sampai sini? Sudah jelas Bu. Ya, silakan kalian melaksanakan praktikum. Ibu ditarik aja terus. Tabelnya itu diletakkan di atas meja sesuai dengan instruksi yang ada di kertas ya. Gimana ada yang susah tidak? Ada yang sudah dipahami? Tidak perlu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada praktikum penentuan besarnya energi potensial pada ketapel dilakukan dengan membagi simpangan atau jarak sejauh 10 cm dengan jangkauan yang ditempuh yaitu 109 cm. Sedangkan pada jarak atau simpangan 12 cm, jangkauan yang ditempuh batu yaitu 307 cm. Akibat kedudukan batu terhadap keadaan setimbang, maka batu mampu melakukan kerja atau memiliki energi. Energi yang diperoleh karena lokasi dan kedudukannya disebut energi potensial. Benda yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial gravitasi. Karena energi potensial gravitasi inilah benda dapat bergerak dari meja ke tanah. Batu di ketapel mendapat energi pada saat karet ketapel dianggangkan. Energi potensial itu yang mendorong batu terlempar dari ketapel. Faktor-faktor yang menentukan besarnya energi potensial yaitu massa benda dan percepatan gravitasi bumi. Kesimpulannya, jarak yang ditempuh batu dipengaruhi oleh jarak seimbangan yang diberikan pada ketapel. Semakin jauh simpangan yang diberikan pada ketapel, maka semakin jauh pula jarak yang ditempuh batu, Bu. Mungkin cukup sekian Hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada praktikum penentuan besarnya energi potensial pada ketapel dilakukan dengan memberi simpangan atau jarak sejauh 10 cm dengan jangkauan yang ditempuh batu yaitu 153 cm. Sedangkan pada jarak atau simpangan 12 cm jangkauan yang ditempuh batu yaitu 160 cm. Keadaan batu pada posisi seimbang sehingga batu memiliki energi. Energi yang dimiliki batu adalah energi potensial. Batu pada ketapel yang diletakkan di atas memiliki energi potensial gravitasi. Karena energi potensial gravitasi inilah batu dapat bergerak dari meja ke tanah. Batu di ketapel mendapat energi saat karet ketapel direnggangkan. Energi potensial itulah yang mendorong batu terlempar dari ketapel. Faktor-faktor yang menentukan besarnya energi potensial yaitu massa pada benda. Kesimpulannya, semakin jauh posisi benda dari permukaan bumi, maka semakin besar energi potensial gravitasi yang dimilikinya. Ya, itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mereview sedikit tadi tentang praktikum yang kalian lakukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial. Nah, tadi yang disebutkan ada massa benda dan percepatan gravitasi. Nah, selain itu ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial selain massa benda, terus kemudian percepatan gravitasi bumi, kemudian ada yang namanya posisi atau ketinggian suatu benda. Itu saja. Ada yang dapat menyimpulkan materi belajar pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Bu Kenny. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, dengan adanya energi kita dapat beraktivitas, bekerja, bernafas, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Nah, bentuk energi itu ada 4. Energi potensial, contohnya buah jatuh dari pohonnya. Kemudian ada energi kinetik, contohnya ketika kita naik sepeda. Kemudian ada energi kimia, contohnya kita makan. Kemudian ada energi listrik, contohnya lampu bohlam. Mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih Kenny atas kesimpulannya. Selanjutnya itu Ibu akan bagikan soal evaluasinya. Silakan kalian kerjakan secara individu, tidak boleh menyontek antar teman ya. Iya, Bu. Waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan anak-anak.
tugas untuk membaca materi selanjutnya tentang berbagai sumber energi pada buku paket halaman 195. Jangan lupa dibaca ya anak-anak. Iya Ibu. Baik Ibu. Terima kasih, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.